Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Saat ini semoga menjadi hari yang luar biasa tentunya. Seperti biasa teman-teman, berjumpa di Widijo Channel ya. Sehat selalu, bahagia, tentram, selamat lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Konco-konco dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara ya. Ada berapa prediksi dan ramalan yang berasal dari sebuah perhitungan weton, juga hari kelahiran. Dan di kesempatan hari ini saya mencoba, ini ada suatu prediksi tentang hal-hal yang terjadi di tahun 2024 ya. Hal ini berhubungan dengan peristiwa alam, juga yang berkaitan dengan cuaca. Semuanya adalah suatu hal yang bisa terjadi di tahun 2024 ini. Ada 9 peristiwa konco-konco, dan ini biasanya sangat menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan ya, karena banyak sekali yang bertanya apa yang akan terjadi di tahun 2024 ya. Di tahun 2024 ini banyak yang mengatakan ini adalah sebuah akhir dari masa, yaitu tahun Kolobendu ya. Di Indonesia banyak yang mengatakan seperti itu. Kalau sudah akhir Kolobendu, maka akan masuk kepada sebuah masa. Masa apa itu nanti kita lihat dari sebuah peristiwa ya. Yang pertama, hal yang terjadi, prediksi yang terjadi, akan terjadi suatu puncak panas di bumi ya. Ini adalah bukan hal yang dirahasiakan lagi. Memang banyak sekali hal-hal yang menyatakan tentang itu ya, seperti badai, seperti pemanasan global. Memang saat-saat ini sudah bisa kita rasakan ya, panasnya luar biasa. Dari akibat dari suatu cuaca panas itu kemungkinan besar nanti akan mengakibatkan gagal panen, sehingga akan munculkan suatu yang namanya kekurangan bahan pangan ya. Ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai ya. Ini yang kedua, yaitu kekurangan bahan pangan ya. Dan yang ketiga, ini kemungkinan besar nanti para pemimpin-pemimpin dunia ini akan berkumpul di Indonesia, karena Indonesia akan menjadi suatu yang namanya paru-paru dunia ya, karena masa-masa perubahan alam yang seperti ini ya. Dan yang keempat, ini berhubungan dengan suatu masa sejarah ya, yaitu akan muncul pemimpin umat yang ada di dunia ini yang dikatakan sebagai seorang mujadid ya. Karena ini berhubungan dengan, yaitu kita mengingat bahwa 100 tahun yang lalu ini runtuh suatu khalifah Turki, atau yang namanya khilafah Turki ya, yang di masa itu yaitu Khalifah Utsmani itu mengalami suatu keruntuhan. Dan 100 tahun sebelum ini itu terjadi. Dan dalam sebuah pernyataan dari pemimpin kita bahwa 100 tahun lagi setelah keruntuhan itu akan muncul seorang pemimpin dunia, yaitu seorang mujadid yang akan memberi suatu metode baru ya, dan cara-cara baru untuk menghadapi suatu masa yang seperti ini ya. Semoga di tahun 2024 itu bisa muncul suatu mujadid baru ya, yang memberikan suatu solusi bagaimana semua yang terjadi ini dapat dihadapi oleh semua orang gitu ya. Dan yang kelima, ini karena masa-masa seperti ini masyarakat juga berjuang ini mencari pemimpin, terutama ini di Indonesia ya. Tahun 2024 ini pasti berjuang mencari seorang pemimpin yang pantas, yang layak untuk memimpin negara, memimpin bangsa ini. Itu ketika nanti kita masuk kepada Pilpres ya, di 14 Februari nanti. Jadi
masa ini 5 prediksi ini terjadi di awal sampai pertengahan tahun 2024 ya. Jadi peristiwa ini mungkin akan terjadi, dan ketika nanti kita menuju satu pertengahan, menuju akhir ya, ini adalah hal yang sering dikatakan oleh para sesepuh ini ya, Indonesia masuk kepada yaitu zaman Kolosubo ya. Dari Kolobendu masuk ke Kolosubo. Kolosubo itu adalah suatu zaman pencerahan, zaman keemasan yang semoga ini akan menjadi suatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bahwa kita ingin menjadi negara yang luar biasa, negara yang hebat, negara yang memiliki suatu kepemimpinan yang bisa dicontoh oleh negara-negara lain ya. Ini ada suatu prediksi, dan juga ini memang Indonesia sudah masuk pada zamannya Kolosubo ya, zaman pencerahan, zaman keemasan, dan ini harus kita sambut dengan segala sukaria dan tentunya dengan suatu tanggung jawab ya. Dan yang ke-7 ini, Indonesia ini kalau dihitung dari tahun 2024 kan ya masuk pada hitungan untung ya. 2024 itu kalau dijumlah nilainya 8. Nilai 8 itu adalah nilai suatu wujud suatu kekuatan, kesuksesan yang luar biasa, dan ini semoga terjadi di negara kita ini ya. Dan ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini prediksinya adalah Indonesia akan memiliki suatu ibu kota baru, yang tentu saja ibu kota baru ini tujuannya untuk menyatukan bahwa kita adalah negeri Nusantara yang berbagai macam suku, budaya akan menyatu lagi ya, tidak lebih kuat lagi Bhinneka Tunggal Ikanya ya, dengan simbol atau kita memiliki suatu ibu kota baru yang nanti diprediksikan akan menjadi suatu hal yang luar biasa di Indonesia ya. Dan yang terakhir, kemungkinan dan semoga ini tidak terjadi, yaitu akan terjadi suatu kisruh di masyarakat. Jangan sampai menjadi suatu perang saudara. Karena apa? Karena ini suatu permainan pro dan kontra dari perpolitikan, dan semoga orang-orang yang ingin melakukan itu tidak sampai melakukannya, dan kita menjadi negara yang aman, damai, dan sentosa seperti itu ya. Itu konco-konco prediksi yang kemungkinan terjadi di awal 2024 dan di pertengahan ke akhir 2024. Dan ini ada suatu hal yang bisa menjadi suatu pelajaran dan bisa diambil hikmahnya, dan kalau kemungkinan atau prediksi itu terjadi, kita sudah punya kesiapan secara fisik dan mental, dan bisa menghadapinya dengan sabar dan tenang ya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.